Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat DSP. Kali ini saya akan menyampaikan kenapa kita tidak lagi harus dilatih oleh STY. 5 alasan Timnas tidak usah lagi kembali memanggil STY untuk melatih Timnas Indonesia. Sebelum kami menyampaikan 5 alasan tersebut, kami di sini tidak subjektif menilai STY pelatih yang buruk atau kami menolak STY untuk melatih Timnas. Kalaupun nanti PSSI toh akhirnya memilih STY, saya pribadi tetap dukung. Tetapi di sini saya menyampaikan secara pribadi, pendapat pribadi, 5 alasan kenapa kita atau Timnas tidak lagi memanggil kembali STY untuk menjadi pelatih kepala pengganti Patrick Kluivert. Ini kami sampaikan karena di tengah-tengah masyarakat beredar di media sosial masih banyak yang berharap STY kembali melatih Timnas. Sementara yang menyampaikan tidak usah melatih Timnas, kalau tidak salah hanya Bung Towel. Tetapi saya terlepas dari pendapat Bung Towel. Ini adalah pendapat pribadi menurut pengamatan, penilaian secara pribadi terhadap 5 alasan kenapa PSSI tidak lagi memanggil STY untuk melatih Timnas Senior Indonesia. Yang pertama, masih ada permasalahan yang tidak kita ketahui antara PSSI dan STY atau Sintayong. Pemecatan di 8 Januari 2025 lalu, kira-kira 10 bulan yang lalu, kita tidak mengetahui alasan pasti apa dan kenapa. Ada apa di PSSI dan ada apa perbuatan Sintayong sehingga PSSI memecatnya dengan cara yang kurang layak. Jika dibandingkan dengan pemecatan Patrick Kluivert, lebih elegan pemecatan Patrick Kluivert mengakhiri kerjasama daripada pemecatan terhadap STY 10 bulan yang lalu. Jadi permasalahan ini menimbulkan dualisme nanti di organisasi. Organisasi yang dalam organisasinya ada dualisme itu berjalannya kurang maksimal. Kenapa? Karena nanti salah satu pihak yang non atau tidak pro terhadap STY misalnya akan selalu mencari-cari, akan selalu mengungkit-ungkit atau akan selalu membesar-besarkan masalah yang mengganggu kestabilan tim. Sementara organisasi yang kuat, baik itu pemain dan ofisial, pemain dan pelatih, pemain dan supporter harus satu untuk dapat memajukan sepak bola. Yang kedua, STY baru saja dipecat di Ulsan HD. Respek terhadap STY ini menunjukkan kapasitasnya ya segitu-segitu aja. Beredar isu bahwa gaya melatih STY itu tidak adaptif terhadap perkembangan dunia kepelatihan di zaman modern saat ini. Itu masih bisa diperdebatkan, tetapi pendapat saya pribadi, kalau dia dipecat di Ulsan HD, ya menunjukkan kapasitasnya ya segitu-segitu aja. Kalau bisa dicari pelatih yang lain. Yang ketiga, saatnya PSSI menyatukan kembali antara supporter Timnas yang terpecah. Supporter Timnas terpecah sebelum kekalahan dari Arab Saudi.
yang darling STY atau ternak STY, bahasa gaulnya, yang pro terhadap STY dan yang tidak, yang menolak, yang mendukung waktu itu Patrick Kluivert. Kemudian terlepas dari itu, kita semua pada saat sebelum kekalahan Arab Saudi, kita semua mendukung Patrick Kluivert. Tetapi ada sebagian supporter, sebagian masyarakat yang darlingnya STY atau ternaknya STY sangat mengidolakan STY dan kurang begitu menghargai atau menilai tinggi lah terhadap Patrick Kluivert. Nah, supporter yang terpecah ini di tengah-tengah masyarakat pada saat ini juga masih ada. Untuk menyatukan kembali dua yang terpecah ini, PSSI menunjuk satu orang pelatih yang berkapasitas, walaupun bayar mahal, yang bisa kembali menyatukan supporter ini. Karena kekuatan timnas Indonesia salah satunya adalah supporter yang terpecah ini agar bersatu lagi, menuju tokoh sentral yang kalibernya, yang kemampuannya ya di atas Patrick Kluivert dan Sintayong. Itulah kerja berat dari PSSI untuk mencari tokoh tersebut, untuk mencari pelatih kepala tersebut. Yang keempat, dilatih STY udah, dilatih pelatih asal Belanda sudah, Patrick Kluivert. Saatnya mencari pola permainan yang baru yang cocok dengan timnas. Karena agenda mayor turnamen itu 1 tahun 3 bulan lagi, yaitu Piala Asia 2027. Persiapannya masih bisa. Kalau ditunjuk dalam bulan Oktober ini, masih ada 1 tahun 3 bulan, masih ada 1 tahun penuh untuk mempersiapkan tim. Dimulai nanti dari agenda FIFA di September, 2 pertandingan persahabatan melawan negara-negara. Tinggal pilih saja negara-negara yang di atas Indonesia agar terukur kemampuan pelatih tersebut, agar kembali terasah kemampuan pertahanan timnas Indonesia dan kemampuan menyerang pemain timnas Indonesia. Jangan memanggil tim-tim yang di bawah Indonesia. Kalau hanya dengan Malaysia ya mohon maaf. Saya rasa lebih baik seperti Bahrain, seperti Uzbekistan, kalah ya kalah tidak apa-apa. Iran, tidak masalah kalah. Tetapi kita bisa mengukur kemampuan mengatasi lawan yang di atas kita. Karena di Piala Asia nanti negara-negara tersebut akan menjadi lawan juga. Jadi lebih baik dimulai dari membiasakan di September ini. Kemudian kalau bisa di FIFA Matchday September bermainlah away 1 atau kalau bisa dua-duanya away. Di November nanti bermainlah away kedua-duanya. Tadi kita salah bilang September. Di November, FIFA Matchday November bertanding away dengan negara manapun. Kalah tidak masalah, ranking nanti bisa dikejar lagi. Tapi untuk mengasah kemampuan pemain, kemampuan organisasi tim, itu yang tidak bisa dilakukan oleh pemain timnas selama ini. Karena lawan-lawan yang dicari dalam FIFA Matchday, lawan-lawan yang setara bahkan di bawah kita. Jadi yang keempat tadi, saatnya mencari pola permainan yang cocok dengan timnas. Memang banyak pundit-pundit yang menyatakan bahwa ya udah ST saja, sudah terbukti cocok. Memang benar, terbukti cocok, tetapi dari isu-isu yang beredar, sebagian pemain merasa tidak cocok dengan gaya permain STY yang apa istilahnya bertahan yang kuat ala Mourinho gitu. Bertahan yang kuat, direct ball, serangan balik, mengandalkan serangan balik. Kemudian yang terakhir, masih banyak tersedia pelatih yang cocok dengan gaya bermain timnas dan gaya bermain dengan lawan di Asia. Misalnya Jesus Casas,
misalnya Luis Milla, misalnya pelatih-pelatih yang baru saja dipecat oleh Uzbekistan juga bisa kita coba. Bisa juga Jan Olde Rickering, pelatih Dewa United. Atau sekalian mencari pelatih di Belanda, tetapi yang kualitasnya di atas Patrick Kluivert. Kenapa ini juga baik juga bagi timnas Indonesia? Karena timnas Indonesia saat ini sudah memiliki Om Simon Tahamata, sudah memiliki Jordi Cruijff, sudah memiliki Dirtek orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Jadi itulah 5 alasan kenapa kita tidak harus, ya ini tidak harus digarisbawahi, tidak harus memanggil STY. Yang pertama masih ada permasalahan, yang kedua baru dipecat di urusan HD, ketiga saatnya PSSI menyatukan supporter yang terpecah antara Darling STY dan non-Darling STY, yang keempat saatnya mencari pola permainan yang baru karena pertandingan turnamen resmi masih lama. Yang kelima, masih banyak tersedia pelatih di pasar kepelatihan. Demikian kami sampaikan tentang alasan kenapa kita tidak harus memanggil STY. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo DSP.